Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himabio. Saya Husna Sabila Rahmatullah. Kali ini saya akan berbicara bersama dengan Ketua Himpunan Himabio, yaitu Akang Muhammad Aldis. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan kali ini, aku pengen Akang memperkenalkan diri Akang terlebih dahulu untuk menyapa para penonton di YouTube Himabio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldis Muhammad Hanif dari Program Studi Pendidikan Biologi di semester 5. Saya merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi periode 2023-2024. Oh ya Akang, sebelumnya aku mau bertanya nih sama Akang. Nah, kan setiap ketua himpunan tuh pasti punya visi misi ya. Nah, aku tuh penasaran banget, apa sih yang menjadikan Akang memilih visi misi yang Akang buat saat ini untuk Himabio? Adapun visi, misi, dan tujuan Himpunan Mahasiswa Biologi pada periode ini, yaitu visi, terwujudnya Himpunan Mahasiswa Biologi berakhlakul karimah yang aktif, kreatif, komunikatif, dan profesional dengan menjaga konsistensi tanggung jawab berorganisasi dan memelihara keharmonisan demi Himabio berprestasi. Pada visi ini merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan arah yang diinginkan atau tujuan jangka panjang bagi Himabio. Ada beberapa alasan saya mengapa memilih visi ini. Yang pertama, membangun identitas positif. Untuk menunjukkan cita-cita Himabio membentuk identitas yang positif dengan menjadi organisasi untuk para pengurusnya yang memiliki akhlak karimah. Selain itu juga aktif, kreatif, komunikatif, dan profesional. Himabio juga dapat menciptakan citra yang baik untuk memikat bagi para pengurus dan beberapa pihak yang terlibat. Yang kedua, mendorong pengembangan pribadi. Untuk menekankan pada pengembangan pribadi anggota dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan keterampilan para pengurusnya seperti kreativitas, komunikasi, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan sebuah organisasi. Yang ketiga, membangun kualitas organisasi. Visi ini juga bertujuan untuk menciptakan budaya organisasi yang sehat dengan menjaga keharmonisan. Ketika ada kata harmoni di antara anggota, akan menjadi lebih mudah untuk bekerja sama, memecahkan sebuah masalah, dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendorong prestasi. Pada visi ini juga menggarisbawahi hubungan antara nilai-nilai yang dijunjung tinggi dengan prestasi. Dengan memelihara nilai-nilai tersebut diharapkan Himabio akan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Yang kelima, membentuk tanggung jawab. Untuk membangun dasar yang kuat tanggung jawab anggota terhadap organisasi, konsistensi dalam tanggung jawab berorganisasi akan membantu menjaga kontinuitas dan kemajuan bagi Himabio itu sendiri. Yang keenam, menarik kemitraan. Visi yang jelas dan positif dapat menjadi daya tarik bagi pihak luar, termasuk sponsor, para alumni, dan institusi lain yang ingin bermitra dengan organisasi. Memiliki visi yang jelas membantu organisasi untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang, membimbing keputusan strategis, dan menjadi pedoman bagi langkah-langkah yang diambil untuk mencapai kesuksesan itu. Sebabnya, pemilihan visi yang tepat sangatlah penting untuk mengarahkan Himabio ke arah yang diinginkan. Jadi itu merupakan sebuah beberapa alasan saya mengapa mengambil visi tersebut. Memilih misi-misi tertentu merupakan hal yang penting karena setiap misi memiliki peran khusus dalam mencapai tujuan berorganisasi. Adapun misi dari Himabio yang pertama, memperkuat keharmonisan seluruh mahasiswa pendidikan biologi agar terciptanya rasa toleransi dan kekeluargaan. Pada misi ini, fokus
untuk pentingnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran di antara seluruh mahasiswa pendidikan biologi untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan toleransi di antara anggota, merupakan langkah yang penting untuk membangun kerjasama yang kuat. Yang kedua, menjaga koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam berorganisasi. Pada misi yang kedua ini menekankan pentingnya koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi di dalam organisasi. Hal ini juga sangat penting untuk memastikan setiap anggota organisasi bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang dimiliki agar terciptanya karakter yang berprestasi. Pada misi yang ketiga ini fokus untuk pengembangan potensi individu dan membentuk karakter yang berprestasi merupakan aspek yang sangat penting untuk pertumbuhan anggota yang ada di dalam organisasi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif seluruh mahasiswa pendidikan biologi dalam berbagai kegiatan baik di dalam ataupun di luar Himabio. Pada misi ini memperhatikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh anggota dalam kegiatan baik di dalam ataupun di luar Himabio. Dengan melibatkan seluruh anggota akan ada rasa kepemilikan yang lebih kuat terhadap organisasi. Yang kelima, menciptakan ekonomi Himabio yang mandiri, inovatif, dan kreatif. Untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan inovatif bagi Himabio merupakan langkah yang penting untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam jangka yang panjang, serta memberikan kesempatan untuk bereksperimen dalam mengembangkan ide-ide yang kreatif. Nah, misi-misi ini juga memberikan arah yang jelas dalam aktivitas sehari-hari dan program-program kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dilakukan oleh Himabio. Masing-masing misi memiliki perannya dalam mendukung pencapaian visi organisasi. Dengan memiliki misi yang jelas, Himabio dapat menjadi lebih fokus dan terarah dalam usahanya untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, Akang, aku punya pertanyaan lagi nih buat Akang. Soalnya aku masih penasaran. Kan tadi udah visi misi. Terus aku mau nanya lagi nih. Menurut Akang, apakah akan ada kebaruan atau inovasi baru untuk Himabio sekarang? Oke, untuk selanjutnya, adapun inovasi ataupun keterbaruan, kita ambil contohnya saja, yaitu pengelolaan tabungan mahasiswa biologi dan warung Himabio. Nah, yang dimana pengelolaan tabungan mahasiswa biologi ini hanya menjual produk yang ada di Himabio. Nah, jadi para mahasiswa ini dengan menjual beberapa produk mendapatkan keuntungan sehingga mahasiswa mempunyai tabungan. Selain itu juga untuk meningkatkan kesimpunan. Nah, jadi itu merupakan salah satu inovasi ataupun keterbaruan yang akan dilaksanakan pada periode ini. Mungkin salah satunya seperti itu. Karena memang untuk mahasiswa pendidikan biologi itu sendiri ada beberapa kuliah lapangan yang akan dilaksanakan, contohnya pada semester 3 dan semester 4. Nah, selanjutnya nih Kang, aku masih punya pertanyaan nih. Bagaimana Akang berencana untuk mengukur keberhasilan Akang sebagai ketua yang baru? Kan sekarang ini Akang jadi ketua Himabio ya. Jadi aku pengen nanya gitu, gimana sih Kang rencana Akang tuh untuk mengukur keberhasilan Akang sebagai ketua yang baru di Himabio? Oke, baik. Untuk selanjutnya, rencana mengukur keberhasilan sebagai ketua yang baru merupakan hal yang penting karena untuk memiliki rencana yang terukur serta mengevaluasi keberhasilan dalam memimpin organisasi. Mungkin ada beberapa langkah ya.
yang dapat mempertimbangkan untuk merencanakan pengukuran keberhasilan. Yang pertama ada menetapkan tujuan yang terukur. Nah, dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, peningkatan partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi. Selain itu juga meningkatkan keterlibatan pada program kerja di dalam sebuah bidang dan peningkatan dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, membuat indikator kinerja kunci atau KPLS. Nah, dalam identifikasi ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, misalkan jumlah kehadiran dalam sebuah kegiatan, tingkat partisipasi dalam program kerja dari beberapa bidang, serta survei kepada anggota tentang kepuasan terhadap kepemimpinan dalam menjalankan organisasi di dalam beberapa bulan terakhir. Yang ketiga, menjalankan evaluasi secara berkala. Nah, untuk menetapkan jadwal evaluasi rutin, melihat kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan dapat dilakukan secara setiap bulan ataupun 2 bulan sekali sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, melibatkan anggota dan para pengurus serta memberikan saran dan masukan terhadap kepemimpinan. Nah, selain evaluasi kepada diri sendiri juga, beberapa anggota dapat memberikan masukan, saran, dan umpan balik tentang kinerja kepemimpinan yang telah dipimpin hingga saat ini. Nah, hal ini juga dapat melalui diskusi terbuka ataupun forum yang memungkinkan para anggota atau pengurus untuk membicarakannya secara terbuka. Yang kelima, revisi dan koreksi. Jika ada kekurangan ataupun hasil evaluasi menunjukkan area yang perlu ditingkatkan ataupun program kerja yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan, selain itu juga membuat rencana aksi untuk perbaikan. Nah, jadi koreksilah arah bila diperlukan dan pastikan perubahan tersebut dapat diimplementasikan ke depannya agar menjadi lebih baik kembali. Yang selanjutnya, menggunakan alat pengukuran yang sesuai. Nah, alat pengukuran yang tepat itu yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, dapat berupa survei, pencatatan kehadiran dalam beberapa kegiatan, data statistik, ataupun metode-metode lain yang relevan. Nah, yang ketujuh, membuat laporan kinerja. Setelah periode berakhir ataupun periode evaluasi selesai, laporan pertanggungjawaban yang merangkum hasil evaluasi dan tindakan-tindakan yang diambil. Nah, untuk laporan ini kepada anggota organisasi serta mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, dalam mengukur keberhasilan juga sebagai ketua merupakan proses berkelanjutan karena hal itu sangat penting untuk terus memantau, mengevaluasi, dan beradaptasi di sepanjang masa jabatan agar memastikan pemimpin ataupun anggota dalam organisasi bergerak ke arah yang diinginkan untuk mencapai sebuah tujuan yang bersama. Nah, Kang, ini pertanyaan terakhir dari aku. Aku mau nanya ini, apakah ada prestasi baru atau rencana baru untuk Himabio saat ini? Oke, baik. Untuk selanjutnya, rencana Himabio ke depannya yaitu menekankan untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pendampingan PKM, PPK Ormawa, dan P2MW. Nah, yang dimana kegiatan ini menambah pengetahuan dan ada beberapa tahapan. Nah, contohnya saja kita mengambil contoh PKM. Nah, PKM ini juga merupakan ajang bergengsi. Nah, karena PKM ini merupakan sebuah program kreativitas mahasiswa yang dimana di dalam program ini untuk mengasah kekreatifan dari mahasiswa. Nah, tahapan-tahapan kegiatan dalam pendampingan PKM ini juga salah satunya seperti sosialisasi dan pelatihan pembuatan proposal,
pematangan di dalam sebuah ide, dan bimbingan untuk membuat proposal PKM itu sendiri. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh rencana kedepannya Himabio itu menekankan beberapa prestasi juga. Wah, Masya Allah sekali ya Kang. Pantas saja mahasiswa dan mahasiswi Himabio itu sangat-sangat berprestasi dan sangat unggul ya. Karena emang di Himabio itu semuanya diajarkan dengan baik, sehingga semua mahasiswa itu paham dan bisa melakukannya. Emang keren banget sih Himabio ini. Nah, terima kasih banyak ya Kang sudah mau berbicara di podcast YouTube Himabio. Mungkin kita cukupkan saja podcast kali ini dan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama YouTube Himabio. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.